Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya menyapa Bapak Ibu kembali di dalam Bina Iman GKI Klasis Solo pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada Bina Iman kali ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin di dalam kehidupan kita pernah mendengar omongan-omongan, "Kamu jangan berteman sama si A karena si A ini orangnya jahat." Atau "Kamu jangan bergaul sama si B karena si B ini orangnya tidak baik." Nah Bapak Ibu Saudara, hal-hal semacam ini mungkin pernah kita dengar atau pernah kita ketahui gitu dalam kehidupan kita gitu. Mungkin orang-orang berlaku demikian karena ia tidak ingin dirinya atau mungkin orang-orang lain, keluarganya, saudaranya atau teman-temannya terhasut atau terbawa, terpengaruh ke dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang dianggap tidak baik, hal-hal yang dianggap jahat gitu. Tetapi menjadi suatu yang menyedihkan ketika respon yang dimunculkan ini adalah menolak untuk berelasi dengan orang-orang yang dianggap jahat, menolak untuk bergaul dengan orang-orang yang dianggap tidak benar dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini juga dialami oleh Zakheus, di mana dalam bacaan kita tadi ia juga ditolak sedemikian rupa oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai dianggap begitu kejam, begitu jahat, begitu merugikan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga respon yang dimunculkan oleh orang-orang atau masyarakat Yahudi pada waktu itu adalah menolak Zakheus, menjauhi Zakheus, tidak mau berelasi dengan Zakheus. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik juga di kisah ini adalah respon yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Respon yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan respon yang ditunjukkan oleh masyarakat pada umumnya. Ketika berjumpa dengan seseorang yang dianggap jahat, dianggap melakukan banyak kesalahan atau melakukan dosa, mereka menghindar, menjauhi, bahkan menolak. Justru Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan penuh kasih, datang dengan penuh kepedulian, datang dengan penuh rasa empati.
Sebuah hal yang kontras ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan di dalam bacaan kita melihat bahwa Tuhan Yesus justru mau hadir kepada Zakeus, mau tinggal di rumah Zakeus. Sebuah respon yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berjumpa dengan orang yang dianggap oleh masyarakat melakukan kejahatan, melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah dosa. Rasa kasih tetap ditunjukkan kepada mereka. Sebuah kesadaran bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan kejahatan atau melakukan dosa ini, mereka membutuhkan kasih, mereka membutuhkan kehadiran, mereka membutuhkan bantuan, ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui sebuah tindakan yang nyata. Yaitu mau hadir, mau memberikan dirinya, memberikan waktunya kepada orang-orang tersebut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di dalam bacaan kita terjadi sebuah perubahan di dalam diri Zakeus, di mana ia justru mau memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang-orang miskin. Dan kepada orang-orang yang hartanya diperas, ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Sebuah perubahan yang signifikan ditunjukkan oleh Zakeus ketika ia telah menerima rasa kasih dan kepedulian dari Tuhan Yesus. Dari sini kita dapat melihat ternyata sebuah rasa kepedulian, sebuah cinta kasih, dan sebuah empati dapat memberikan dampak yang luar biasa kepada orang-orang yang mungkin di dalam kehidupannya melakukan banyak kesalahan atau kejahatan. Sebuah perubahan sikap yang luar biasa terjadi ketika kita tidak menolak untuk mau bersama dengan mereka, ketika kita tidak menghindar dari mereka, ketika kita mau hidup dan berdampingan bersama-sama dengan mereka. Memang mungkin banyak sekali kecenderungan manusia menaruh emosi negatif, menolak dan lain sebagainya. Kemudian menganggap jauhilah yang jahat itu berarti menjauhi mereka orang-orang yang jahat. Tetapi hal ini dipatahkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita tadi. Bahwasanya cinta kasih, kepedulian itu tidak terbatas kepada siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, atau bahkan kejahatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam lingkungan masyarakat kita, lingkungan sosial kita mungkin juga banyak yang demikian. Banyak sekali orang yang dipinggirkan, ditolak, disingkirkan karena mereka dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan, kejahatan, dosa, dan lain sebagainya. Mungkin karena status sosial mereka, atau gaya hidup mereka, atau tingkah laku mereka, sehingga mereka ditolak sedemikian rupa oleh masyarakat. Tetapi dari sikap yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada Zakeus, kita dapat belajar bahwasanya kasih dan penerimaan itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang demikian. Kepedulian dan rasa empati adalah sebuah tindakan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dianggap melakukan kesalahan dan melakukan dosa tadi. Mungkin dengan kehadiran kita, dengan cinta kita, kepedulian kita, orang-orang dapat merubah kehidupannya dari yang semulanya banyak sekali kejahatan dan keburukan yang dilakukan atau terjadi, dapat beralih ke arah kebaikan. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita meneladani sikap Tuhan Yesus di dalam bacaan kita. Jangan sampai kita menutup diri dan menolak orang-orang yang kita anggap melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan, tetapi rangkullah, berilah cinta, dan niscaya semua akan membawa kebaikan di dalam kehidupan ini.
Amin.